Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Hidup Raja orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus, Dari mana asalmu? tapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalibkanmu. Engkau punya kuasa atasku, hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu. Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat Kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi Kaisar. Ketika Pilatus mendengarnya, ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Waktu itu hampir pukul 12 sehari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh.
Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan hati kita. Kita akan saat teduh kepada Tuhan Yesus kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat, yang berkorban atas hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan yang luar biasa atas kami Bapa. Kami senantiasa mengucap syukur Tuhan buat kebesaran-Mu yang sungguh mulia bagi kami Tuhan Yesus. Jamalah setiap kami Tuhan, jamalah hati kami Tuhan. Kami memandang-Mu setiap hari ke Tuhan Yesus. Kami memandang-Mu Tuhan Yesus, Kau juru selamat kami yang sejati Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mau ibadah Tuhan. Berkatilah segenap ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Kau yang penuhi tempat ini, hadirat-Mu nyata atas tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Kami sembah Kau Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan dari awal dari hatimu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Jemaat Tuhan katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Mari sembah Tuhan, nyatakan ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan Yesus. Kami memandang-Mu, katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Tuhan Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan imanmu bersyukur, bersyukur. Yarabaya sandara batakarabaya sale. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan.
pikirkan kan tentangku, tak terselam di bagiku. Kau sungguh indah Tuhan Yesus, sungguh indah. Hanya padamu kami sembah Tuhan Yesus. Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat bagai kami Tuhan Yesus. Dan kau dekat, bahkan seluruh hidup kami hanya padamu Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah Tuhan Yesus, sungguh besar, besar. Sungguh indah, sungguh indah tentangku, tak terselam di bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Katakan jemaat Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Nyatakan terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselam di bagiku. Sungguh indah, nyatakan sungguh besar. Katakan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselam di bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Jemaat Tuhan katakan sungguh besar. Mari angkat suaramu, tanganmu kepada Tuhan, nyatakan untuk dimengerti. Sungguh besar Kau Tuhan, besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselam di bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Nyatakan, nyatakan Kau besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Ya Rabaya Sendara Batakara, mengalirlah Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus. Ya Rabaya Sendara Batakara Baya Salab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 
Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Haleluya. Oh, terima kasih buat korban-Mu Tuhan Yesus. Kau menembus dosa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebesaran-Mu Tuhan. Kau yang terindah bagi kami Tuhan. Lawat setiap kami Bapa. Pelihara kami Tuhan Yesus. Jamahan-Mu Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Kau rela berkorban atas kami Tuhan Yesus. Ya Rabaya sadala bala 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 bala. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yesus, Kau termulia bagi kami Tuhan Yesus. Kau amat baik bagi kami. Kami panjatkan penyembahan kami hanya padamu Tuhan Yesus. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, angkat tanganmu, mari sembah, sembah Tuhan. Sanjung kau di tempat yang maha tinggi Tuhan Yesus. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Yesus, hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan Yesus. Yesus, mengalirlah Kau Yesus. Mari menyembah nama Tuhan. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Ya Rabaya sandara bataka Rabaya sandara bala 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 bala. Mari menyembah nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Dia telah baik menebus dosa kita. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan Yesus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia menebus kita, menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan seluruh jiwa yang ada di dunia ini. Kami panjatkan penuh terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu yang tercurah atas kami, kami terpelihara oleh hadirat-Mu Tuhan yang sungguh nyata atas kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu, nyatakan, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Oh shabala bala 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 bala. Yesus. Oh shabala bala 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 bala. Bapa surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau ibadah Jumat Agung ini kami dapat dikumpulkan bersama-sama dengan umat-Mu. Kami tahu ada pesan-pesan khusus yang Tuhan mau taruh di dalam hati kami untuk jemaat-Mu yang Engkau kasihi di tempat ini. Berkati seluruh yang hadir, berkati juga yang mungkin berhalangan hadir, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati seluruh pengerja-Mu, berkati seluruh para pemain musik, WL singer, guru sekolah minggu, pendoa syafaat dan multimedia operator kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gembala setempat, Bapak Pendeta Dr. Andrew yang pada saat ini berada di luar kota dalam pelayanan. Berkati perjalanan hamba-Mu ini, keluarga mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati juga koordinator setempat Pak Edward dan Ibu dan keluarga besar mereka. Dan seluruh diakon-diakones. Biarlah melalui kasih Tuhan yang begitu luar biasa, di atas kayu salib kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Persiapkan diri kami, urapi bibir, hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah merupakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku agumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau kemuliaan bagi Tuhan. Baik, salam bagi kita semua dan selamat pagi. Selamat merayakan Jumat Agung. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, baik, sesuai dengan visi yang diberikan oleh gereja kita untuk ibadah Jumat Agung pada hari ini, maka saya akan berbicara tentang koneksi ilahi melalui salib Kristus. Artinya, salah satu cara agar kita bisa terhubung dengan Tuhan adalah salib Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Baik. Di hari Jumat ini yang kita pelajari dari Alkitab, bahwa Tuhan Yesus itu diadili, dihukum. Dan saya ada berikan timeline di sana. Menurut firman Tuhan, Tuhan Yesus itu meregang nyawanya pada jam 3 sore. Nah, pertanyaannya, atau apakah kita ingat enggak? Kira-kira dari waktu dia disalibkan sampai dia meregang nyawa, apa sih yang membuat Tuhan Yesus itu meregang nyawa? Terpikirkah oleh kita bahwa dia tidak dipukul? Ya, setelah digantung, gak ada satu orang pun yang naik ke atas yang berusaha mematikan Tuhan Yesus. Nah, saya analisa, saya pelajari bahwa
dari waktu ia disalibkan sampai meregang nyawa, saya percaya pada saat itu hadirat Tuhan ada dalam kehidupan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Artinya, ketika hadirat Tuhan itu tidak ada, atau ketika Tuhan Yesus berhenti berbicara, maka pada saat itu nyawa Tuhan Yesus meregang. Kenapa? Karena apa yang dikatakan itu memiliki kuasa. Amin. Kalau kita baca, dia berbicara dengan pencuri yang di sebelah kiri dan kanan sepanjang waktu. Dia berbicara dan berbicara. Saya percaya ketika kita berbicara dengan memakai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memiliki kuasa. Artinya, kalau Anda mau masuk dalam hadirat Tuhan, berbicaralah dengan memakai firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan kemuliaan bagi Tuhan. Next. Kalau kita lihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan kita yang minta Bapak Ibu, tapi inisiatif Tuhan sendiri, inisiatif Bapa di surga. Bapa di surga gak pernah tanya kita, aku korbankan anakku ya. Gak ada Bapak Ibu. Apa yang dapat kita pelajari? Dari Jumat Agung ini, kita belajar sesuatu. Yaitu Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal tanpa perlu bertanya dengan kita. Tapi secara otomatis, itu adalah apa yang dikatakan itu inisiatif Allah sendiri. Roma 5 ayat 8. Coba kita baca sama-sama ya. 2, 1. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pelajari dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, satu hal yang kita pelajari adalah kasih. Dan kita semua mengerti akan hal ini. Kasih yang datangnya dari Tuhan adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah pengorbanan Kristus untuk Anda dan saya. Nah, coba Anda bayangkan kita semua dalam ruangan ini ya. Kita berandai-andai. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh kasih-Nya Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap orang lain? Apakah kita mau berkera-keraan juga? Nah, ini suatu pelajaran bagi kita. Bahwa ketika kasih Tuhan Yesus menyelamatkan kita, sudah seyogianya kita juga melakukan hal sama kepada sesama teman kita, kepada sesama keluarga kita. Tapi malah kalau kita lihat keadaan sekarang, kasih yang Tuhan tunjukkan, tetapi pada saat ini, kalau kita melihat di sekeliling kita, kasih itu enggak ada. Next. Nah, kita lihat pengorbanan Tuhan Yesus. Kasih. Dia mau mengorbankan dirinya, memanggul salib. Padahal dia tidak berdosa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam pelayanan kami, saya sering memakai analogi demikian. Kalau saya disakiti misalnya, atau saya menghadapi suatu masalah, saya selalu melihat berpikir kembali. Tuhan sudah menyelamatkan saya karena kasih-Nya begitu besar. Maka saya juga harus melakukan hal yang sama. Kalau kadang-kadang kita berdoa, doa kita tidak dijawab misalnya. Ataupun belum dijawab lah. Saya selalu memakai konsep demikian. Tuhan sudah mengampuni saya. Maka saya seyogianya mengampuni orang lain. Mungkin orang berpendapat bodoh kali. Gak masalah Bapak Ibu. Itu pilihan saya. Nah, bagaimana dengan pilihan Anda? Karena pilihan Anda akan menentukan jalan hidup Anda ke depan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita jadi seanak-anak Tuhan misalnya, atau seorang kepala rumah tangga, tapi tingkah laku kita itu bertentangan dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Mungkin Anda berpikir, gak apa-apanya aku nanti keluarga. Oh enggak. Banyak contoh di toko Alkitab. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, dampaknya adalah pada pengikut ataupun keturunannya. Anda lihat Haman, Anda baca tentang Haman, bukan hari, enggak sempat. Haman,
Yerobeam. Anda lihat apa yang dilakukan mereka. Anda baca terus seluruh silsilah keluarga mereka. Akhirnya keluarga mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Oke, next. Nah, kasih Allah itu tidak menunggu. Tidak menunggu di saat engkau kotor. Di saat engkau kotor, Ia sudah mengasihi kamu. Kemudian di saat engkau menjauh, Ia sudah mendekat. Di saat engkau menutup diri, Ia sudah membuka tangan disalib. Artinya Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus itu tidak menunggu sampai Anda dan saya itu bertobat. Malah dalam keadaan dosa, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Begitu luar biasanya, begitu besarnya kasih Tuhan Yesus yang dikorbankan oleh Bapa di surga hanya untuk Anda dan saya. Next, berikutnya. Contohnya salah satu contoh adalah Paulus. Kita kenal siapa Paulus? Dari Saulus, dari Tarsus, penganiaya jemaat, menyetujui kematian Stefanus, musuh gereja Kristus, namun di jalan ke Damsyik, Kristus yang bangkit menjumpanya lebih dahulu. Mungkin kita tidak sadar, mungkin di antara kita masih berdosa, melakukan hal-hal yang sering yang tidak diakui atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tahu Anda siapa, Tuhan tahu saya siapa, tapi Tuhan tetap datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Bapak Ibu yang saya kasih, maksud saya apa yang saya katakan, ingat ketika Anda mau melakukan suatu dosa, ingat apa yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Pertama. Kedua, apakah yang Anda lakukan itu akan memberikan dampak positif kepada keturunan Anda. Nah, hari ini saya ingin berbicara khusus kepada family, keluarga demi keluarga. Apalagi Bapak Ibu yang memiliki keturunan. Ingatlah apa yang kamu lakukan akan menentukan arah hidup seluruh keluarga besarmu. Jadi doa saya biarlah setelah selesai kebaktian ini kita merubah mindset kita. Kita jangan memiliki ego rohani. Sebagai orang tua kita merasa kita benar, kita menang, ya. Tapi apa yang Tuhan izinkan belum tentu Tuhan berkenan. Raja Saul kita pelajari, dia raja yang luar biasa. Ya orang boleh mengatakan, si Saul tetap jadi raja kok. Betul. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi dia tidak sadar sampai suatu saat Tuhan menarik rohnya keluar dari tubuh Saul. Dan dia tidak memiliki kuasa apapun. Kerinduan saya, biarlah keluarga saya, keluarga Anda semua, keluarga kita semua melakukan apa yang Tuhan perintahkan seizin Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Amin. Dalam pelayanan juga demikian. Ingat, dalam pelayanan, apalagi dalam pelayanan itu bahaya sekali Bapak Ibu. Percaya apa yang saya katakan, dalam pelayanan jangan lakukan hal-hal melayani untuk kepentingan sendiri, untuk kemauan sendiri, dengan cara kita sendiri. Tuhan pasti tidak berkenan akan hal itu. Cepat lambat Anda pasti melihat dampak yang Anda ambil. Oke, saya lanjutkan karena banyak slide-nya. Oke, nah kasih Tuhan Yesus itu memberikan rasa damai di hati kita. Rasa damai di tengah-tengah permasalahan. Rasa damai di tengah-tengah goncangan ekonomi. Nah, saya akan berikan contoh di sini, banyak orang sukses tetapi tidak damai. Kemudian banyak orang sibuk tapi tidak bahagia. Banyak orang punya karir kerja yang bagus tapi tidak punya tujuan. Belum lagi kalau Anda baca beberapa hasil riset dari badan-badan riset yang cukup terkenal, misalnya seperti dari WHO, memasukkan burnout atau stres sebagai penyakit global. Nah, apalagi peperangan yang baru terjadi ini. Saya percaya banyak orang yang stres. Terlebih-lebih orang yang berdagang, berusaha, yang ada hubungannya dengan minyak misalnya. Ada hubungannya dengan logistik misalnya. Semua sekarang pada bingung apa yang mau dilakukan. Perang baru berlaku 1 bulan hampir 1 bulan. Barang-barang sudah mulai naik. Mie pangsit aja naik 2.000 loh Pak. Betul, serius. Jawabannya minyak naik. Tapi kalau minyak turun enggak ya?
Enggak. Nah, jadi maksud saya begitu Bapak Ibu, banyak terjadi gejolak-gejolak perpolitikan maupun ekonomi. Nah, ada satu badan riset Gallup tahun 2023, hampir setengah pekerja di dunia mengalami stres setiap hari. Kenapa nggak stres? Mungkin pekerjaan. Yang kedua, mungkin juga tenaga kerja itu akan berkurang karena semua sudah memakai AI, memakai robot malah kadang-kadang. Nah, Anda bisa bayangkan nggak dalam tempo 5 tahun ke depan, maka banyak tenaga manusia itu akan diganti oleh robot. Kalau sudah diganti oleh robot, apa pekerjaan Anda dan saya? Pak Edward, jadi hamba Tuhan. Banyak orang stres, biar kita konsultasi. Amin. Ya, serius loh. Anda bayangkan, bagi kita-kita yang bekerja, itu tantangan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, doa, kuat doa. Saya percaya anak-anak Tuhan pasti dibuat berbeda dengan yang lain. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, next. Nah, dampak yang kita rasakan dari keadaan yang tadi saya sebutkan tadi, pertama, kecemasan ekonomi, kedua, kelelahan berita. Setiap hari beritanya itu aja. Perang ini, perang itu. Tapi saya lihat dalam tiga hari terakhir, ya, berita tentang peperangan di Israel dan sebagainya itu agak berkurang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, mungkin masih terjadi negosiasi di sana sini. Tapi biarlah kita berdoa. Biarlah damai sejahtera yang datang dari Tuhan memenuhi Timur Tengah. Amin. Kita juga jangan ego. Biarlah yang perang sana kan Indonesia. Anda bisa bayangkan nggak? Australia yang di bawah kita itu menjadi sasaran target dari Iran. Anda bayangkan saja ya. Kalau mereka menembakkan rudal dari Iran, tujuannya memang Australia, tiba-tiba rudalnya entah satu kabelnya salah, jatuh pula di Indonesia. Terbayangkan kayak gitu. Memang Anda mengatakan takut kali bapaknya, bukan masalah takut. Tapi kita perlu doakan. Jangan kita doakan untuk Indonesia, tapi tidak doakan damai yang ada di Iran. Biarlah segala sesuatu terjadi sesuai dengan nubuatan. Karena peperangan di Iran itu sesuai dengan nubuatan. Baca di kitab Yehezkiel. Nanti Anda baca, Anda bisa mengerti. Oke, saya lanjutkan. Next. Nah, dari keadaan ini, maka melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, the power of the cross, kuasa dari salib Kristus itu adalah, salib adalah pusat koneksi ilahi. Artinya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib akan membawa kita, drone-nya akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya atau tidak? Ya kan? Aduh, ini perang sana di sini, keadaan ekonomi. Siapa yang kita cari? Enggak mungkin kita cari Pak Edward. Sorry ya Pak Edward ya. Pak Edward juga mau cari seseorang. Saya juga enggak. Saya harus cari Tuhan, kira-kira begitu. Kemudian salib adalah pusat kehendak Allah. Salib adalah pusat iman Kristen. Salib adalah pusat kemenangan hidup orang percaya. Artinya Tuhan yang kita sembah tidak pernah tergoncangkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saya akan masuk ke intinya. Saya harapkan kita perhatikan baik-baik. Korban anak domba Allah dalam perjanjian lama itu menjadi korban sempurna dalam perjanjian baru. Kalau Anda baca di perjanjian lama, kita selalu bertemu dengan korban bakaran. Tetapi di perjanjian baru digenapi bahwa korban yang sempurna itu adalah darah Tuhan Yesus. Jadi jangan kita suka mendengar komentar-komentar orang yang belum tentu benar. Oh, itu kan di perjanjian lama. Betul. Apa yang dimuatkan di dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Jadi kita jangan cari alasan, itu perjanjian lama nggak berlaku lagi. Ayo. Maka kadang-kadang saya kalau mendengar komentar-komentar di sosial media, saya kadang-kadang sedih. Ini tujuannya apa sih komentarnya?
Padahal kita belajar bahwa firman Allah itu iya dan amin, tidak pernah salah. Kalau tidak pernah salah, jangan buat analisa yang menurut pemikiran kita sendiri. Ya, kalau Anda masih kenal seorang pendeta, mungkin dia nggak pernah khotbah di sini, tapi di Sumatera Resort, yang dari Australia, tapi sudah meninggal. Pernah saya bawa dia makan, kemudian waktu malam saya berbincang-bincang. Reverend, saya panggil dia Reverend. Reverend, menurut Reverend, kalau banyak komentar-komentar orang tentang isi firman Tuhan itu bagaimana pendapat Reverend? Tahu apa jawabnya? Jangan lakukan itu. Karena firman Tuhan itu ditulis oleh Roh Kudus. Kalau kita mengomentari isi firman Tuhan dengan segala alasan, maka berarti kita mengkritik Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, kita boleh menelaah isi firman Tuhan dan kita pelajari, nggak salah sih. Tapi biarkanlah firman Tuhan itu berbicara kepada Anda. Jangan Anda berbicara tentang firman Tuhan, itu yang nggak benar. Biarlah firman Tuhan itu berbicara. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pengorbanan di dalam perjanjian baru itu adalah darah Yesus dan sempurna. Nggak ada yang kedua lagi. Sempurna. Kalau korban bakaran dalam perjanjian lama itu berulang-ulang. Kok dosa mereka bakar, ya kan? Tapi dalam perjanjian baru, dosa Anda dan saya sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya sering memakai contoh begini. Anda memiliki saldo di bank. Saldo utang. Bukan tabungan, saldo utang. Saldo utang Anda dan saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ada dua makna korban bakar yang secara cepat. Yang pertama adalah pendamaian, yang kedua adalah penyerahan total. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Abraham dan Ishak di Gunung Moria. Di Gunung Moria Allah menyediakan domba pengganti. Sedangkan di Golgota Allah tidak mengurungkan pengorbanan anaknya sendiri demi kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita rayakan hari ini adalah merayakan betapa besar kasihnya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan doa saya, biarlah kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 22, pola yang digenapi sepenuhnya adalah di atas kayu salib. Secara cepat, yang ketiga, Kristus itu adalah buah sulung kebangkitan. Hari ini kita merayakan pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi dengan satu tujuan. Hari Minggu nanti, semua orang yang menghukum Tuhan Yesus itu akan malu. Kenapa? Karena dibangkit kembali. Dan kebangkitan itu menandakan buah sulung kebangkitan. Artinya, kalau dia tidak bangkit, Anda dan saya juga tidak tahu bahwa apa-apa. Kita hamba Tuhan pelayani juga akan ditertawain orang. Tapi Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Dia menunjukkan pada hari ketiga dia bangkit dan itu buah sulung kebangkitan yang kita maksudkan. Nah, persembahan buah sulung di perjanjian lama adalah bagian pertama dan terbaik dari hasil panen, bukan sisa. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau nggak salah hari ini ya, ada podcast tentang persembahan buah sulung. Gembala kita begitu passion untuk menjelaskan hal ini. Tapi jangan dipikirkan yang jelek dong. Dia mau menjelaskan supaya kita tidak terpengaruh dengan komentar-komentar yang tidak benar di sosial media. Nanti Anda ikut ya podcast dari Bapak Gembala Pembina, tapi saya mau katakan di sini, persembahan buah sulung itu adalah tanda ucapan syukur. Ketika bangsa Israel berhasil masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sudah beritahukan, berikan persembahan buah sulung, ucapan syukur. Artinya kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan jumlahnya juga tidak ditentukan. Nah, di sini yang Bapak Gembala Pembina mau jelaskan. Ada kepercayaan atau gereja-gereja tertentu yang mengatakan berikan 1 bulan gaji. Oh, Pak Edward pasti marah 1 bulan gaji, apalagi ibu ya.
Masa 1 bulan gaji semua diberikan kepada gereja? Hanya seberkas atau sejumput istilahnya. Saya tidak akan bahas di sini, itu nanti ranahnya Pak Bambang sama Pak Edi. Tapi mau saya jelaskan, kita jangan terpengaruh dengan dibilang 1 bulan penuh. Nggak ada itu. Dalam Alkitab juga dikatakan sejumput. Nah, sejumput itu seberapa banyak? Nah, kalau kita baca di Alkitab, persembahan buah sulung pada saat itu, pada zaman itu adalah hasil pertanian. Nggak ada disebutkan uang, hasil pertanian. Jadi dari hasil pertanian mereka, misalnya beras, mereka akan ambil sejumput. Nah, saya sudah pelajari bahwa sejumput itu kalau kita literkan ya, kita literkan itu hanya 2 liter Bapak Ibu. Nah, Anda bayangkan, biasanya persembahan buah sulung itu di awal tahun. Ya, tapi mungkin ini dimulai bulan ini, sejumput 2 liter. 2 liter apa? 2 liter beras. Berapa sih ibu-ibu 2 liter beras sekarang? 40-an, 50 ya. Nah, patokan ambil 50. Kalau Anda mau berikan lebih, puji Tuhan. Karena Tuhan memberkati Anda. Ya, amin. Tapi jangan takut. Asal bicara tentang persembahan, semua pada takut. Ayo, saya akui kita ada masalah dalam keadaan ekonomi demikian. Tetapi dalam Alkitab, banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab memberi pada keadaan mereka dalam keadaan susah. Anda memberikan dalam keadaan Anda diberkati, ya biasa-biasa lah. Yalah, puji Tuhan lah. Tapi kalau Anda berikan dalam keadaan Anda dalam keadaan susah, seperti janda di Sarfat, janda 2 peser, jemaat di Makedonia, itu mereka memberi ketika mereka dalam keadaan susah. Kita lihat sama-sama ya. Oke, next. Saya lompat dulu ini. Nah, teladan dari kitab suci yang mau saya ceritakan tadi, janda di Sarfat, janda dengan 2 peser, jemaat Makedonia, dan Barnabas. Ini adalah contoh-contoh tokoh Alkitab yang memberi pada waktu mereka susah. Kalau kita bilang, aduh keadaan ekonomi susah, dagang saya susah, terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi kalau kita biar di tengah-tengah goncangan, saya mau tetap berkomitmen memberikan persembahan, apakah itu persembahan buah sulung, perpuluhan dan sebagainya. Janganlah kita termasuk dalam kelompok yang tidak memberi, terikut membuat suatu opini bahwa itu kan perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada lagi. Nah, ini yang sering dibuat sebagai senjata. Hari ini saya mau tegaskan pada hari ini bahwa ketika kita memberikan persembahan buah sulung, itu tanda ucapan syukur kita. Dan iman kita mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu. Yang mengerti dan percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Oke, kemudian yang keempat, hidup itu sebagai persembahan. Jadi persembahan itu bisa dalam bentuk hidup sebagai buah sulung yang pertama dan terbaik bagi Allah. Apa yang menjadi hal yang terbaik yang dapat Anda berikan? Kalau Anda merasakan Anda dapat memberikan talenta Anda, ya monggo talenta Anda. Kalau Anda mengatakan saya adalah seorang pedagang yang berhasil, Anda memberikan, ya silakan. Gak ada paksaan Bapak Ibu. Gereja di mana kita bernaung adalah sebuah gereja yang tidak memaksakan kehendak tersebut. Tapi biarlah semua dikembalikan. Kalau Anda merasa oleh karena Tuhanlah Anda diberkati, tunjukkan rasa syukur dengan iman dan kasih. Hanya itu saja Bapak Ibu. Saya ulangi, kalau Anda mengakui Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam kitab Amsal 3, 9-10, maka berikanlah sebagai ucapan syukur. Amin. Doa saya sebelum nanti keluar dari tempat ini, beriman. Anda susah, kita juga susah. Emangnya berdiri di depan ini gak susah? Susah juga Bapak Ibu. Percaya kita semua sama. Rambut boleh sama hitam, tapi masalah yang kita hadapi pada umumnya sama. Amin. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, hidup adalah sebagai persembahan. Ya, kalau Anda merasa, Tuhan, saya merasa saya bisa memberikan kehidupan saya, tubuh saya untuk Tuhan, kemuliaan nama. Ya monggo, gak masalah. Hidup sebagai persembahan. Dari kunci A ya. Kunci A ya.
Coba kita ada satu buah lagu dan saya percaya singer tolong bantu saya ya. Hidup adalah persembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptaku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Oke, next kita lanjutkan. Hidup sebagai persembahan, teladan dari kitab suci. Next. Berikutnya. Nah, salib Kristus koneksi ilahi. Nah, di sini inti yang mau saya tegaskan. Bahwa ketika kita menganggap salib Kristus itu koneksi ilahi, maka kita bisa terhubung dengan Tuhan itu sendiri. Kalau itu Anda bisa terima bahwa salib Kristus adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Anda mau koneksi ilahi, selalu terhubung dengan Tuhan? Masih ingat cerita saya tadi ketika Tuhan Yesus, dia dari pagi sampai sore, dia masih belum meregang nyawa. Kenapa? Kalau saya lihat, urutannya adalah sepanjang waktu itu dia berbicara terus. Dia berbicara dengan Roh Kudus pada saat itu, berbicara dengan pencuri yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sepanjang dia berbicara, ada hadirat Tuhan. Amin. Sepanjang Anda dan saya berbahasa roh, menaikkan doa dan pujian, ada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, maka ada damai sejahtera. Dan itulah kunci kita untuk koneksi ilahi. Oke, next, terakhir. Terus, ya. Nah, tadi saya ada singgung tentang buah sulung. Buah sulung itu korban, dalam hal ini korban persembahan. Bahasa asli itu ada nampak di sebelah kiri, kurban. Bahasa Arabnya juga kurban. Kurban itu artinya draw near, mendekat. Membawa sesuatu mendekat kepada Tuhan. Artinya kita selalu menjaga hubungan. Artinya hubungan kita bisa jaga ketika kita juga membawa korban persembahan. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau Anda lihat persembahan, bahasa aslinya korban, kemudian itu draw near, mendekat. Ketika Anda mendekat, maka ada relationship, ada koneksi ilahi. Jadi ketika kita memberikan persembahan, ingat, jangan Anda pikir, Anda dengar orang bilang uang lagi. Jangan itu fokus utama. Fokus utama kita, biarlah kita memberi dengan iman dan kasih. Dan kita percaya apa yang Anda dan saya peroleh asalnya adalah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku tahu
hidup adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemurahan-Mu. Ku tahu hidup kami Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hanya Kau Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan, karena Dialah yang menerima yang terbaik. Amin. Berilah kemuliaan. Amin. Oh, Ya Rabaya Sanda Rabata Karabaya Sela Bala 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 Bala. Ya Rabaya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, biarlah kami ya Tuhan membawa yang terbaik di hadapan-Mu. Karena Engkaulah Bapa kami yang terlebih dahulu mengasihi kami, yang merelakan anak-Mu yang tunggal naik ke kayu salib demi menebus dosa kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau ya Bapa beracara melalui perjamuan yang kami mau lakukan sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang bertahta, Engkau yang dipuji, Engkau yang dilayakkan Tuhan sebagai Raja dan Tuhan kami. Kiranya saat ini ya Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan pada kami semua. Saat ini saya mengajak semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kita melakukan perjamuan kudus sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Bagi yang belum dapat, bisa meminta dari Asyur. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia serahkan mengambil roti. Mari semua angkat roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah lambang tubuh Kristus? Yang percaya, katakan amin. Mari kita makan roti. Demikian juga ia mengambil cawan
anggur yang sudah setelah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah merupakan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari minumlah dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Hanya Kau yang kami puja Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh indah Tuhan Yesus. Kau teramat baik. Jesus. Hanya Kau Tuhan selain kami puji Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi kita beri yang terbaik. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Engkau memateraikan ya Bapa. Jadikan rema buat kami ya Tuhan, supaya ini menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi hidup kami ya Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau pakai hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Kusman Sudibyo ya Bapa. Kau pakai dia seluar biasa mungkin ya Bapa. Nah, Engkau bawa dia naik dan bukan turun ya Bapa. Kau berkati istri dan anak-anaknya dan keluarganya semua ya Bapa. Engkau berkati kiranya dalam menjalankan visi dan misimu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, terang-Mu selalu menyertai dia ya Bapa. Sehingga banyak sekali jiwa-jiwa ya Bapa yang menyerahkan diri ya Bapa untuk dibaptis. Karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa saat ini ya Bapa untuk gembala kami yang tidak bersama kami di tempat ini ya Bapa. Kiranya dalam pelayanannya ke Batam ya Bapa, Engkau menyertai dia, Engkau beri ya Bapa visi dan misi yang terbaik.
Kiranya dalam pelayanannya ya Bapa, itu bisa menjadi penuaian jiwa bagimu ya Bapa. Sehingga ya Bapa, semua bangsa-bangsa ya Bapa bertekuk lutut di hadapanmu, mengaku Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, karena Engkau Bapa kami yang luar biasa. Kiranya ya Bapa, di masa-masa ini ya Bapa, Engkau pakai hamba-Mu ini ya Bapa untuk memajukan GBI Stomo Tower ini karena amanat agung-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, tidak ada bangku lagi yang kosong, dan Engkau pakai kami ya Bapa, anak-anak-Mu sebagai penuai jiwa ya Bapa bagimu ya Bapa. Dan Engkau berkati juga istri dan anak-anaknya ya Bapa. Dalam pelayanannya Engkau berkati berlimpah-limpah. Dalam usahanya apapun yang dikerjakan ya Bapa, Kau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Dan kami mohonkan kepadamu ya Bapa, perlindungan-Mu yang sempurna Engkau berikan, kesehatan yang melimpah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, orang tuanya ya Bapa, Kau beri kesehatan yang melimpah ya Bapa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, Bapak Ermamang Yonan, Bapak Edi Prayetno, Bapak dan seluruh hamba-hamba Tuhan ya Bapak. Kiranya ya Bapak, semua ada dalam naungan tangan-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau memegang mereka, Engkau menuntun mereka, Engkau memberi ya Bapa yang terbaik bagi mereka, sehingga dalam menjalankan amanat agung-Mu ya Bapa, banyak jiwa-jiwa ya Bapa tertuai bagimu ya Bapa, sehingga tidak ada lagi di gereja bangku yang kosong, tapi ada kepenuhan jiwa. Air revival terjadi di tahun ini ya Bapa, kelimpahan jiwa terjadi di tahun ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pekerjaan mereka, berkati apapun mereka lakukan berhasil dan beruntung, berkati kesehatan mereka ya Bapa. Dan kami mohonkan ya Bapa, kiranya ya Bapa, Engkau juga ya Bapa yang mencukupi ya Bapa kekurangan kami untuk membangun rumah-Mu, House of Sacrifice ya Bapa, rumah persembahan. Kiranya Engkau cukupkan ya Bapa, sehingga ya Bapa dalam waktu dekat rumah-Mu selesai ya Bapa. Biarlah Engkau dipermuliakan, biarlah Engkau ditinggikan, karena Engkau Allah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa ya Bapak untuk Indonesia ya Bapak, negara yang kami cintai, di mana Engkau berkati ya Bapak langit, tanah, dan air ya Bapak, serta lautan, semua gunung-gunung Engkau berkati. Engkau jauhkan dari segala bencana ya Bapak. Dan kiranya ya Bapak, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya ya Bapa. Dan kami mohonkan perlindungan-Mu yang sempurna untuk Indonesia ya Bapa. Biarlah Engkau berkati juga ya Bapa pemimpin ya Bapa, presiden, wakil presiden, dan menteri dan seluruh jajaran pertahanan ya Bapa, keamanan. Engkau berkati ya Bapa. Kiranya Engkau beri roh takut akan Engkau. Kiranya tangan-Mu memegang mereka, sehingga mereka dalam melakukan amanat agung demi ya Bapa menjalankan tugas-tugas mereka, yaitu menjalankan tugas sebagai pemimpin, bisa mendapatkan hikmat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa untuk tangan-tangan yang mau memberi. Kiranya Engkau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan itu menjadi kudus di hadapan-Mu, dan sebagai ucapan terima kasih kami karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Dan Engkau berkati juga ya Bapa, bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pertolongan ya Bapa, kiranya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Dan kami mohonkan ya Bapa, yang membutuhkan pekerjaan ya Bapa, Engkau beri pekerjaan yang terbaik. Bila ada yang keterikatan, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami mohonkan ya Bapa penyertaan-Mu sampai hari Minggu.
Kiranya pada saat Paskah ya Bapa, kami membawa persembahan yang lebih baik lagi di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami ya Bapa. Berilah ya kami hati untuk memberi ya Bapa, karena Engkau Raja, Bapa kami, Allah kami yang selalu memberi kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ya Bapa, kami mau doa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita angkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sentosa atas purimu tembok Yerusalem. Biarlah damai sentosa yang ada di Yerusalem mengalir untuk Indonesia, negara yang kami cintai ya Bapa. Mengalir untuk setiap negara-negara yang bertikai, sehingga mereka menjunjung tinggi kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kasih-Mu ada pada mereka, sehingga yang ada damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa. Biarlah damai sejahtera yang dari Yerusalem mengalir untuk GB Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada, dan terutama GB Stomo Tower. Biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu Yerusalem ada di tempat ini, sehingga kami bersatu hati, punya unity, punya kasih, damai sejahtera daripada Yerusalem itu ada pada kami, sehingga tergambarlah wajah-Mu ya Yesus yang ada pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami ya Bapa kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau menyertai kendaraan kami pakai ya Bapa. Dan sebelum kami kembali, kami mohonkan berkat daripada Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita doa penutup, tiba-tiba Tuhan menaruhkan, saya percaya itu Roh Kudus, Tuhan memerlukan spirit of unity di tempat ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya ingat waktu Tuhan sampai jam 3 sebelum dia meregang nyawa, dia berbicara. Saya percaya Tuhan Yesus dengan Bapa di surga juga berbicara. Dan saya percaya Bapa di surga meminta unity, spirit of unity. Amin. Mari kita buka kedua belah tangan kita. Kita arahkan hati dan tangan kita ke surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, dengan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerimanya, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus kita yang dahsyat sambil kita mengangkat pujian. Demikianlah ibadah kita berakhir pada hari ini. Sampai jumpa di hari Minggu, kita akan beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kira